Yap, selamat pagi menjelang siang. Materi PKN kali ini di bab terakhir dari PKN secara keseluruhan, yaitu bab 3 adalah karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Ini adalah bab terakhir di mana harapan Pak Lexi setelah bab ini berakhir kalian bisa memahami secara keseluruhan setiap pembelajaran dari bab 1 hingga bab 3 di mata pelajaran PKN, dan setelah ini kita akan bertemu lagi di PKN kelas 8 dengan tentu dengan tema dan pembelajaran yang lain. Nah, karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Sebelum kalian bertanya, apa itu karakteristik? Saya menyertakan arti karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karakteristik itu adalah sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi itu biar tidak bingung, saya langsung kasih di sini. Kalian bisa membacanya dengan sendiri. Dan itu penjelasan karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuan kita mempelajari ini adalah supaya setelah kalian mempelajarinya, kalian diharapkan mampu menjelaskan karakteristik daerah di Indonesia dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menganalisa maksud saya, salah penulisan, arti penting keberagaman karakteristik dan kerangka NKRI dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan bentuk perjuangan daerah dalam meraih kemerdekaan dengan benar. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu menerapkan atau melakukan sikap positif warga negara dalam mempertahankan NKRI dalam hidup kalian sehari-hari. Itu tujuan dari kita mempelajari materi ini. Oke? Kita lanjut. Sebelum kita jauh masuk ke materi ini, ada baiknya kita kenal dulu gambaran besar tentang materi kita. Yang saya buat di sini adalah peta konsep dan kata kunci. Yang saya maksud peta konsep adalah ini. Ini adalah gambaran tentang materi kita, karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Yang kita pelajari itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah dalam kerangka NKRI. Yang kedua, peran daerah dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. Dan yang ketiga, sikap positif warga negara dalam mempertahankan NKRI. Masing-masing garis besar ini pembelajarannya meliputi yang pertama ada karakteristik daerah di Indonesia, yang kedua ada arti penting daerah dalam kerangka NKRI, dan yang ketiga ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang daerah. Garis besar kedua pun pembelajarannya meliputi peran daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua peran daerah dalam mempertahankan NKRI. Dan yang ketiga, garis besar ketiga, sikap positif warga negara meliputi cinta tanah air, tanggung jawab, pantang menyerah, dan menghargai keberagaman. Ini adalah gambaran tentang keseluruhan dari bab ini. Dan di dalam keseluruhan dari bab ini ada kata-kata kunci, yang mana kata-kata kunci ini diharapkan setelah kalian tahu atau bisa menyebutkan kata kunci ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan atau mampu menyebutkan semua isi pembelajaran ini. Kata-kata kunci tersebut adalah ini: karakteristik, potensi daerah, yang mana kalau karakteristik tadi kalian sudah tahu di awal, karakteristik itu adalah sifat khas dari atau watak dari sesuatu. Nah, itu karakteristik. Ada kedua ada potensi daerah, yang ketiga ada NKRI, ada yang keempat ada keberagaman, yang kelima ada kemerdekaan, dan yang keenam adalah warga negara. Kata-kata kunci ini akan menolong kita untuk memperoleh gambaran, atau ketika kita menyebutkannya maka kita akan punya gambaran bahwa definisi atau maksud dari ini adalah apa. Jadi kata kunci ini adalah satu kata yang disediakan oleh buku ini untuk menstimulus atau memacu
pemikiran kita supaya kita berpikir dengan cepat. Ketika kita mengetahui kata kunci ini, setiap ini, maka kita diharapkan mampu mengetahui lebih jauh lagi penjelasannya tentang apa. Oke, itu tentang peta konsep dan kata kunci. Sebelum kita jauh untuk belajar materi ini, ada baiknya kita menyanyi dan kalian bisa mengikutinya dari rumah dengan menyanyi sama-sama. Yep. Dari Sabang sampai Merauke, jauh-jauh sambil menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, turut janji para menjunjung tanah tanah airku Indonesia. Yep. Maafkan saya, suaranya agak berat-berat dikit. Oke, tapi biarlah itu tidak menjadi masalah. Baik, kita masuk ke materi kita. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan peta yang saya tunjukkan di layar ini. Ini adalah peta Indonesia yang mana kita semua ada di sini. Pulau Bali di sekitaran sini dan saya dan kalian ada di sini. Saya mengajarkan ini pun dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak ada di negara lain, kita ada di Indonesia saja. Nah, kita perlu tahu karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Pertama, kita perlu tahu fakta ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau 13.466 pulau. Ini saya kutip dari Badan Informasi Geospasial. Ada sumber lain mengatakan bahwa justru lebih dari 13.000, ada 17.508 pulau. Dan luas dari wilayah kita, luas dari Indonesia secara keseluruhan adalah 5.193.250 km persegi. Dan luas ini mencakup daratan, lautan, bahkan udara dengan jumlah penduduknya adalah 240 juta jiwa dan terbagi dalam 34 provinsi. Jadi saya dan kalian itu tergolong dalam 240 juta jiwa ini dan kita masing-masing itu menempati 34 provinsi yang ada. Kita di Bali dan ada saudara-saudara kita di provinsi lain. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Yang kedua, karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Pasal 1 menyebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu meliputi daratan, ada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Mana sih yang disebut daratan ini? Yang hijau-hijau ini daratan. Ada, ini daratan semua. Lalu perairan pedalaman yang di sekitaran sini. Lalu perairan kepulauan. Jadi antara laut Pulau A dengan Pulau B atau Sulawesi dan Kalimantan ada laut di sini. Itulah bagian dari Indonesia. Dan laut teritori. Yang mana disebut laut teritori? Laut teritori itu seperti ini. Ini yang saya tunjuknya adalah laut teritori. Artinya walaupun ada laut di sekitaran pulau, tapi Indonesia juga mempunyai laut yang jauh dari pulau, disebut laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif yang disingkat ZEE. Nah, selain itu, wilayah Indonesia pun juga meliputi dasar laut. Jadi, dasar laut dari yang ada di cakupan Indonesia ini, dasar lautnya pun milik Indonesia. Tanah yang di bawah laut juga milik Indonesia. Dan yang luar biasa adalah di atas, di langit yang kita sering bilang, atau di udara di atasnya, itu termasuk, itu bagian dari wilayah Indonesia. Setiap kekayaan alam yang di sini, yang di dalam pulau-pulau yang ada di sini maupun di lautan, itu adalah milik Indonesia. Jadi itu kita perlu tahu bahwa Indonesia itu disebut negara kaya, ya iya, karena semua kekayaan alamnya baik di darat maupun di laut
sejauh jangkauan ini itu milik Indonesia. Oke. Nah, kita bisa mengidentifikasi wilayah Indonesia yang terdiri atas 3 bagian. Nanti kalian akan scan kode QR di halaman 66, tapi sebelum jauh ke sana saya perlu menjelaskan ini. Wilayah Indonesia itu terdiri atas wilayah daratan. Wilayah daratan meliputi daerah permukaan bumi dalam batas-batas tertentu. Jadi kita punya batas antara satu tempat ke tempat lain, misalnya antara Papua dengan Indonesia bagian timur, Papua dan Papua Nugini itu ada batas tertentu. Jadi bukan berarti seluruh pulau Papua itu milik Indonesia. Ada batas-batas tertentu. Dan daerah di permukaan bawah bumi termasuk segala kekayaan di dalamnya. Jadi sekali lagi, wilayah daratan yang ada di Indonesia itu meliputi ini semua. Wilayah permukaan bumi maupun ada yang di bawah laut itu milik Indonesia, termasuk kekayaan yang ada di dalamnya seperti saya sebut tadi. Yang kedua, wilayah perairan. Dalam pasal 43 ayat 1 pasal 1 ayat Undang-Undang 43 tahun 2008 mengatur tentang perairan Indonesia, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Ketentuan ini tercantum dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Jadi wilayah perairan Indonesia itu bisa dikelola oleh siapa saja asal dia warga negara Indonesia. Dengan demikian, kenapa Indonesia disebut kaya? Karena antara daratan dan lautan sangat kaya dengan berbagai kekayaan alamnya, yaitu sumber daya alam berupa minyak bumi, batu bara dan seterusnya. Itu ada di sini. Yang ketiga, wilayah udara di Indonesia pun adalah wilayah Indonesia. Ini kalian bisa jelaskan di buku kalian ada penjelasannya. Saya coba menyingkatnya, menyimpulkan seperti ini. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi di wilayah satu negara yang mempunyai suatu hak yurisdiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi itu adalah hukum lingkungan, hak dan kewajiban. Jadi ketika kita di Indonesia, maka kita punya hak yurisdiksi atau hak untuk mengelola, bahkan kewajiban untuk menjaga. Ini ketiga wilayah ini merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kode QR yang saya maksud itu ada di halaman 66 seperti ini. Kalian silahkan men-scan. Di sana kalian akan temukan informasi lebih detail tentang yurisdiksi dan hukum yang disebutkan di sana. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Perbedaan karakteristik wilayah Indonesia berbeda itu kenapa? Yang pertama, kita mesti tahu bahwa Indonesia itu bukan satu tempat saja, tapi Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dan kondisi fisik daerah di Indonesia itulah yang menyebabkan ada perbedaan karakteristik. Nah, Indonesia terdiri atas wilayah darat, perairan, dan wilayah udara. Kondisi ini juga mempengaruhi daerah tempat tinggal. Ada yang di dataran tinggi, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah, dan ada yang di daerah pantai. Kalian tentu masih ingat pelajaran tentang keberagaman masyarakat Indonesia dan faktor perbedaan kondisi alam. Itu adalah penyebab perbedaan karakteristik wilayah Indonesia. Yang kedua, perbedaan kedua adalah potensi daerah. Ini adalah kata kunci. Kalau yang saya kasih bintang ini kata kunci. Apa yang dimaksud dengan potensi daerah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada di sana, saya cantumkan. Ya, ini dia. Potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan atau kesanggupan atau daya. Nah, potensi daerah adalah potensi suatu daerah dapat berupa potensi fisik yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Seperti kalau di Pulau Bali, potensi daerahnya atau kekayaan alamnya itu adalah pariwisatanya. Di Bali sangat banyak. Maupun potensi non-fisik yang berkaitan dengan masyarakat dan tata perilakunya. Contohnya di Pulau Batam disebut
pulau kota pengusaha, karena di Pulau Batam di sana itu banyak sekali pabrik-pabrik dan orang yang tinggal di sana rata-rata semua adalah pengusaha. Itu yang dimaksud dengan potensi daerah, baik itu potensi fisik maupun non fisik. Ya, yang berikut perbedaan karakteristik Indonesia berbeda karena faktor yang ketiga, kebudayaan daerah. Indonesia merupakan negara yang majemuk, artinya negara yang kaya dengan keberagaman agama, budaya, suku, bahasa, adat, dan sebagainya yang dimiliki setiap daerah. Contoh keberagaman agama di Indonesia, kalian mesti tahu ada keberagaman agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dan yang kedua, keberagaman yang kedua adalah keberagaman dari sistem kekerabatan, sistem sosial. Di Indonesia secara khusus ada kekerabatan, sistem sosial kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, yaitu hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja, yaitu Bapak. Sistem ini sampai saat ini dipakai oleh suku Batak. Dan sistem matrilineal atau hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita, itu baru tentang kekerabatan sistem atau keberagaman dari sistem kekerabatan. Ada juga keberagaman dari segi tarian daerah, seni rupa, musik, bangunan, dan sastra. Ya, tari kecak contohnya itu adalah jenis keberagaman seni tari yang ada di daerah Pulau Bali. Oke. Nah, di buku kalian ada cakat literasi. Cakat literasi yang dimaksud adalah di halaman 67. Kalau dapat mungkin kalian bisa mempelajari di dalam satu judul buku namanya Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Penulisnya adalah Yana Suryana, Yudi Suprayanto, Kiela Faizia, dan Novia Itrayani. Penerbitnya Cempaka Putih. Di sana kita akan lebih banyak tahu tentang keberagaman budaya, bahasa, dan semua yang ada di Indonesia. Itu di cakap literasi di ensiklopedia tersebut. Baik, kita lompat. Bagian kedua, arti penting daerah dalam kerangka NKRI. Kenapa kita perlu tahu ini? Oke, upaya yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yaitu kita sebagai, baik saya sebagai guru maupun kalian sebagai murid, untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan yang tadi disebutkan tadi, perbedaan keberagaman, adalah dengan cara seperti: 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, contohnya seperti budaya antri lah. Kita tahu bahwa budaya antri itu adalah salah satu contoh yang kita harus tahu, dimana kalau mengantri itu adalah kepentingan bersama. Jadi tidak boleh seseorang cepat-cepat mendahului yang lain. Kalau misalnya seseorang melakukan seperti itu, berarti dia sedang tidak mengutamakan kepentingan umum, tapi mengutamakan kepentingan pribadi. Dan tentu saja kalian pun tidak setuju atau tidak mau melakukan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meningkatkan rasa kesetiakawanan kita. Kita harus tahu bahwa kita hidup di Indonesia dengan beragam budaya, bahasa, agama, suku, dan ras. Sehingga jangan sampai itu menjadi pemicu permasalahan yang ada di antara kita. Ya, walaupun faktanya sekarang Indonesia itu sedang dihadapkan dengan isu-isu intoleransi, di mana orang menggunakan agama untuk mencela si A si B, di mana orang menggunakan suku untuk menghakimi, di mana orang menggunakan kata-kata yang tidak sesuai, yang mungkin hanya dimengerti oleh bahasanya sendiri untuk berkata jelek kepada orang lain. Itu adalah cara-cara yang tidak harus kita lakukan, yaitu meningkatkan rasa kesetiakawanan. Kita perlu melakukan cara yang benar, tidak seperti cara-cara yang barusan saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini penting sekali, karena setiap kita, apalagi di Indonesia,
setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, dan hak itu dijamin oleh undang-undang. Karena itu sebagai warga negara yang baik, sebagai anak sekolah yang baik, kita perlu menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Jika kita punya hak, berarti kita harus juga sadar bahwa ada orang lain punya hak, dan kita perlu menghormati dan menghargai hak tersebut. Itu tentang arti penting daerah dalam kerangka NKRI. Apa yang mesti kita lakukan supaya mengembangkan sikap menghargai perbedaan yang ada. Nah, ada cakap teknologi di materi kalian itu ada di halaman 68. Kalian diminta untuk membuat tabel menggunakan Microsoft Word. Ingat, tutorialnya ada di bagian terakhir dari video ini. Nanti kalian bisa mengikutinya dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Kita lanjut. Bagian ketiga dari materi kita adalah apa yang menjadi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang daerah. Ini adalah dasar-dasar kenapa undang-undang mengatur daerah. Jadi setiap ini mempunyai hukum. Setiap daerah diatur oleh undang-undang. Apa saja bentuk aturannya, setiap kita diatur oleh undang-undang. Yang pertama ini adalah contoh undang-undang yang saya kutip dari buku, ada di buku kalian itu lengkap di halaman 68 menuju 69, itu lengkap undang-undangnya dan kalian bisa mengikutinya di sana. Jadi contohnya negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan di setiap provinsi ada daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya di setiap kabupaten itu ada kecamatan, dan setiap kecamatan ada desa atau kelurahan, dan setiap kelurahan itu ada RT, RW, banjar contohnya di Bali, maupun dusun. Itu adalah bentuk daerah-daerah yang dipilah-pilah berdasarkan undang-undang. Itu tadi tentang daerah. Yang kedua tentang pemerintahan. Ingat bahwa pemerintahan kita juga dibagi. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kabupaten atau kota, ada pemerintahan kecamatan, ada pemerintahan desa, ada pemerintahan tingkat RT, RW, atau banjar. Termasuk juga pilihan adat maupun pilihan dinas. Itu adalah bentuk-bentuk pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Nah, kita lanjut lagi. Kita masuk ke poin 2. Di sini dijelaskan bahwa setiap pemerintahan daerah itu diberi kebebasan. Nah, saya jelaskan ini. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan tiap daerah dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap daerah tadi mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut ada pemerintahan daerah dan ada DPRD, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diatur dengan undang-undang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan umum pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, tiap daerah itu mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan bebas asal sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Nah, saya cantumkan arti otonomi daerah dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang disebut otonomi daerah. Nah, mungkin kalian bingung, otonomi daerah itu contohnya seperti apa? Oke, saya jelaskan. Contoh dari otonomi daerah adalah pemberlakuan KIPEM, Kartu Identitas Penduduk Sementara di Bali. Di Bali, setiap warga pendatang seperti saya atau warga yang merantau ke Bali itu harus mempunyai kartu identitas penduduk sementara. Itu KIPEM. Nah, KIPEM tersebut itu hanya berlaku di Provinsi Bali. Di daerah lain tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa diterapkan karena satu, tidak semua
daerah atau provinsi mempunyai otonomi daerah seperti tadi. Bali melakukan ini karena dia mempunyai hak untuk mengatur daerahnya. Itulah yang disebut otonomi daerah, sehingga setiap warga pendatang diwajibkan memiliki KIPEM. Dan itu tidak bisa diterapkan di tempat lain karena hanya untuk Bali saja. Itu contohnya. Jadi contoh sederhananya bagaimana satu otonomi daerah diterapkan. Itu yang bisa saya sebutkan. Ada banyak contoh tentang otonomi daerah. Nanti kalian bisa mempelajarinya di lain waktu. Yang ketiga, ketentuan undang-undang apa yang mengatur tentang daerah. Ketentuan undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dirubah, ada perubahan, istilahnya amandemen dari ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah lagi dan dijelaskan lebih spesifik. Nah, kalian bisa temukan jawabannya dengan men-scan kode QR apa saja yang diubah di dalam Undang-Undang Nomor 23 ini. Di Undang-Undang Nomor 23 itu dimuat apa saja dan apa saja yang diubah di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Supaya kalian bisa membandingkan, harapan saya kalian bisa men-scan kode QR di halaman 69 untuk mengetahui isi lengkap dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, supaya kalian bisa membandingkan dengan perubahan yang dilakukan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yap, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, Shalom. Kali ini Pak Lexi akan menjelaskan cara membuat tabel di Microsoft Word. Ingat bahwa setiap Microsoft Word itu beda-beda. Ada Microsoft Word 2016 seperti punya Pak Lexi, ada 2010, ada Microsoft Word 2013, ada juga yang terbaru Microsoft Word 2019. Nah, kebetulan Pak Lexi punya Microsoft Word 2016. Tampilannya akan seperti ini. Pertama, klik dulu ke Microsoft Word-nya, klik 2 kali, maka mungkin akan muncul seperti ini di Microsoft Word kalian, atau bisa jadi nggak muncul, nggak apa-apa. Yang jelas jika muncul seperti ini, klik saja blank dokumen atau dokumen kosong dalam bahasa Indonesia. Lalu setelah itu diklik, diperbesar layarnya, akan muncul lembar kerja seperti ini. Lalu cara membuat tabel adalah arahkan kursor ke menu insert yang ini, insert, lalu pilih di bawah insert itu ada tabel. Yang ini. Jadi sekali lagi, insert, tabel. Disinilah kalian bisa memilih. Klik, ada satu anak panah kecil di sini, klik, akan muncul seperti ini. Disinilah kalian bisa memilih mau berapa kolom dan berapa baris tabel yang kalian buat. Misalnya kita membuat 5 kolom, lalu 5 baris. Oke, maka seret ke bawah kursornya, tidak usah diklik, tinggal arahkan saja. Maka akan muncul di situ 5 kolom 5 baris. Setelah itu langsung klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, disinilah kalian bisa menuliskan di sini mungkin contoh nomor, nama, tempat tanggal lahir, asal, suku. Contoh jenis-jenis keberagaman. Salah satu jenis keberagaman kan yang ada di situ kan adalah keberagaman suku. Nah, kalian bisa mengidentifikasi itu, mendata teman kalian dengan contoh seperti ini. Nama contoh Ardi. Nomor 1 maksud saya, nomor 1 namanya Ardi. Tempat tanggal lahirnya Sumba. Tanggal berapa gitu, contohnya tanggal 23/09 tahun 2004. Asalnya Sumba. Sukunya apa? Sumba. Ya, itulah caranya kita membuat tabel. Sekali lagi ya, balik ulang, kita hapus dulu. Kita hapus. Cara membuat tabel adalah insert, tabel, pilih berapa kolom yang kalian mau, lalu berapa baris, 5 baris contohnya, langsung klik. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Sekarang pandu lagi di halaman 70 itu kalian diminta membuat tugas karakteristik dari Indonesia menggunakan Microsoft Word dengan Times New Roman. Tapi kendalanya adalah tidak semua kalian memiliki laptop. Karena itu saya akan upayakan, setelah ini saya akan upayakan untuk coba memandu kalian lewat
HP. Jadi di HP itu ada aplikasi namanya WPS Office. Dalam WPS Office itu kita bisa membuat tulisan atau kita bisa mengetik layaknya seperti komputer. Ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint. Di situ lengkap. Nanti saya akan buatkan videonya dan saya akan kirimkan ke kalian. Nanti petunjuk selanjutnya kalian akan mengerjakan, atau maksud saya petunjuk selanjutnya akan saya jelaskan lewat video yang saya maksud tadi. Nah, sebagai tugas untuk kalian, halaman 71 uji kompetensi 1, pelajari baik-baik karena saya akan bikin ujian secara online. Seperti yang waktu itu saya sempat singgung, ujian secara online yang akan saya bagikan ke kalian semua. Jadi kalian minimal harus punya paket dan harus bisa memantau karena ujiannya itu akan secara online. Jadi pelajari halaman 71 uji kompetensi supaya kalian bisa menjawab dengan baik. Itu saja untuk minggu ini, dan minggu depan kita akan ketemu di poin 2, peran daerah dalam mempertahankan NKRI. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Sedapat mungkin saya akan buat video seperti ini supaya saya kirimkan ke kalian. Itu saja kelas hari ini. Selamat pagi menuju siang. Shalom.